Hai teman-teman, selamat datang kembali di Challenger House. Di video kita kali ini, kita sekarang berada di perumahan Givenchy One. Perumahan Givenchy One ini adalah merupakan salah satu perumahan premium ya. Karena kenapa kita bilang premium? Perumahan ini memiliki lokasi yang sangat strategis. 5 menit aja kita sudah dekat ke Mall Manhattan, dan 5 menit kita sudah dekat dengan Tol Helvetia. Ya, selain itu, fasilitas yang diberikan oleh perumahan Givenchy One ini juga nggak main-main ya. Mereka menyediakan fasilitas danau buatan, gazebo, ada lapangan basket, ada children playground, dan juga keamanan di perumahan ini adalah one gate system. Dan keamanan di sini mereka menggunakan access card dan keamanan CCTV 24 jam ya. Ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh perumahan Givenchy One ya. Jadi bisa teman-teman lihat, untuk pedestrialnya itu dibuat estetik ya. Karena kenapa teman-teman? Ini terbuat dari besi hollow besar yang dia dibentuk seperti pergola ya. Nah, selain itu, pada saat cahaya matahari masuk, ini bisa teman-teman lihat bayangan-bayangan yang dihasilkan oleh besi-besi hollow yang dibentuk pergola ini. Dia membentuk seperti ini. Jadi terlihat sangat estetis. Jadi perumahan Givenchy One ini, mereka juga membangun fasilitas dengan sangat detail. Nah, salah satu kelebihan rumah di perumahan Givenchy One, bisa teman-teman lihat ya, di perumahan ini tidak ada kabel listrik yang berseliweran ya. Oke. Jadi bisa dipastikan di perumahan Givenchy One ini kabelnya adalah underground. Dan juga row jalannya, kalau bisa teman-teman lihat, di perumahan Givenchy One itu row jalannya lebar-lebar ya. Sebelum kita naik ke carport, mereka juga masih meneruskan paving block ini sampai ke sini. Ya, baru dia diberikan homogeneous style. Untuk saluran got airnya, ini udah mereka tutup. Tapi selain ditutup juga masih ada bukanya untuk lebih memudahkan maintenance. Dan tipe yang akan kita bahas kali ini yaitu tipe Fendi. Nah, tipe Fendi ini memiliki lebar tanahnya itu adalah 5 meter dan yang ke belakangnya adalah 12,5 meter. Luas bangunan tipe Fendi ini sekitar 87 meter persegi ya. Nah, salah satu ciri rumah modern kontemporer yaitu dia tidak terlihat atapnya. Nah, sebenarnya di perumahan tipe Fendi ini dia sudah ada atapnya ya. Fasad itu kan lebih tinggi sehingga dia atapnya itu berada di belakang fasadnya. Jadi seolah-olah atap di rumah ini dia tidak terlihat. Di perumahan ini, di fasad tipe Fendi ini mereka menggunakan 3 jenis penton warna ya. Nah, bisa teman-teman lihat, penton warna yang digunakan yang pertama itu adalah warna coklat sedikit kemerahan dipadu padan. Dia dipadu padan dengan warna putih sedikit abu-abu. Lalu dia ada permainan tali-tali air yang diberikan warna hitam ya. Di bagian sana itu adalah warnanya abu-abu ke hitam ya, atau hitam keabu-abuan. Nah, salah satu ciri rumah kontemporer saat ini ya, dia ada permainan kemiringan seperti ini. Nah, dengan adanya kemiringan seperti ini, dia seperti seolah-olah membawa udara itu menuju ke jendela yang ada di sudut kiri atas ini ya, sehingga dipastikan di bagian ruangan yang ada di dalam sirkulasi udaranya dia akan lebih banyak ya. Kemudian salah satu ciri rumah modern lagi, dia ada permainan maju mundur ya. Nah, bisa teman-teman lihat, di perumahan tipe Fendi ini juga menerapkan sistem maju mundur. Di bagian kotakan warna ini, warna putih coklat merah ini, dia dimajukan sebagai focal point dari fasad rumah tipe Fendi ini. Dan di bagian sini, nah ini dia dimundurkan lagi. Dan di bagian sana dia juga dimundurkan dengan ada kemiringan tadi. Untuk membuat rumah ini terkesan lebih tinggi lagi, bisa teman-teman lihat ya, mereka menggunakan model jendela yang dia bentuknya vertikal memanjang ke atas ya. Nah, sebelum kita bahas ke carportnya, kita bahas tamannya dulu ya. Jadi bagian taman ini di perumahan tipe Fendi ini mereka sebagai focal pointnya menggunakan tanaman Saulobium ya, atau sering disebut dengan pakis Brazil. Nah, ciri dari tanaman Saulobium atau pakis Brazil ini dia cepat
tingginya, bahkan tingginya itu bisa sampai 4 meter. Kemudian di layer keduanya, di sini adalah serut-serutan warna merah, dan di sini diberikan serut warna hijau. Nah, kalau teman-teman pengen membuat jenis serut seperti ini berbentuk bulat, ada baiknya teman-teman bikin rangkanya dulu dari kawat ya, atau kawat-kawat jemuran putih itu. Teman-teman bisa bentuk lalu dibuat tanaman serut-serut seperti ini. Dan di bagian layer ketiganya itu, ini diberikan rumput Jepang ya. Oke, jadi ada baiknya kalau misalkan teman-teman buat taman itu, undanglah atau pakailah jasa landscaper. Jadi bentuk-bentuk unik seperti ini bisa teman-teman nikmati. Oke, di sini ada juga kotakan, diberikan permainan warna coklat agak sedikit kemerahan. Ini nantinya teman-teman bisa buat sebagai signage rumah atau nomor rumah ya. Oke, dan di bagian belakangnya, nah di sini di bagian taman belakangnya dia menggunakan jenis rumput, ini adalah rumput gajah mini ya. Kemudian ini adalah jenis tanaman melati Jepang ya. Kemudian ini adalah tanaman lohansung, dan di situ yang warna kuning brokoli kuning. Oke, dan yang kerennya lagi di tipe Fendi ini, di bagian luarnya mereka juga selalu menyediakan satu jenis stop kontak ya. Nah, kenapa stop kontak ini penting di bagian luar, teman-teman? Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau menggunakan peralatan elektronik di luar, teman-teman tidak perlu lagi menarik kabel dari dalam menuju keluar. Jadi bisa langsung dari luar seperti ini. Dan di bagian sini sebagai aksen dikasih satu tanaman lidah mertua. Nah, tanaman lidah mertua ini adalah jenis tanaman yang awet ya, artinya dia minim perawatan. Sedikit aja disiram dia bisa tetap tumbuh. Kemudian menerus ke bawah, di bagian bawah dia dikasih bahan-bahanan lagi atau pembatas antar tetangga. Dia menggunakan warna hitam sedikit abu-abu ya. Nah, di bagian atas dia diberikan permainan gypsum aja, dan diberikan dua jenis lampu downlight. Nah, ini satu detail yang menarik teman-teman ya. Di bagian bawah ceiling atau plafon ini dia dikasih lagi permainan list aluminium U ya. Kenapa list aluminium U atau tali-tali air di sini ada? Nah, tujuannya pada saat hujan, tetesan air hujan itu dia tidak langsung menuju ke arah plafon kita yang terbuat dari gypsum atau GRC ini. Jadi dia langsung berhenti di list aluminium U itu, kemudian dia jatuh ke sini. Itu pentingnya ada tali air yang memisahkan antara bahan plafon kita GRC atau gypsum ke bagian fasad. Oke, kemudian jendelanya ini besar sekali. Jendelanya terbuat dari aluminium yang diberikan silennya warna hitam ya. Oke, kemudian untuk carportnya sendiri menggunakan homogeneous style warna abu-abu terang ya. Oke, ini ukurannya kurang lebih 60 x 60. Oke, saya tahu maksudnya. Maksud dari developernya ini, dia menggunakan carport 60 x 60 agar carportnya ini terlihat seolah-olah lebih besar. Tapi ada baiknya kalau untuk daerah carport, gunakanlah jenis homogeneous style dengan ukuran yang lebih kecil, paling enggak 40 x 40 atau 30 x 30. Karena kalau dia 60 x 60, dia biasanya itu kalau ditimpa mobil rentan terhadap pecah ya. Jadi tinggal bagaimana cara pemasangan tukang waktu memasang jenis homogeneous style-nya. Di bagian luar ini sudah disiapkan ya untuk keran-keran air. Oke, di bagian bawahnya ini bisa diperuntukkan untuk tempat-tempat sepatu ya. Jadi misalkan kalau penghuni mau pergi keluar, dia bisa ambil dan simpan sepatunya di sini. Setelah kita dari carport, di sini adalah bagian terasnya teman-teman ya. Nah, kemudian developer dari Wiraland ini dia cukup detail ya, dan tak lupa di bagian sini ya, di bagian teras ini juga masih diberikan clean ya. Nah, di bagian terasnya ini mereka menggunakan homogeneous style juga atau granite tile dengan ukuran 60 x 120 warna abu-abu muda ya, atau light gray dengan motif marmer. Ukuran teras ini kurang lebih sekitar
1,5 meter dikali 2,4 meter ya, karena pakai dua keramik 60 kali 120. Oke, kemudian di sini juga ada satu jendela yang dia model vertikal agar membuat rumah ini seolah-olah lebih tinggi ya. Oke, kemudian di bagian sini, di bagian sini pintu utamanya dia menggunakan pintu bahan dari aluminium dengan model French door ya. Jadi membuat tampilan rumah tipe Fendi ini terlihat klasik ya. Tapi ada sayangnya juga satu, ini kan meteran ini, kalau bisa meteran listrik ini ditutup sesuatu supaya membuat tampilan meteran listrik ini dia tidak terlihat ya. Oke, nah sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya. Nah, pada saat kita sudah masuk ke rumahnya, kita pertama kali akan bertemu dengan ruang tamu atau bisa dijadikan ini ruang keluarga ya. Nah, ruang tamu atau ruang keluarga ini didesain dengan konsep open space, di mana living, dining, dan kitchen itu dijadikan satu space ya. Nah, bisa teman-teman lihat, untuk membuat di open space seperti ini, itu ukurannya adalah di 4 dikali 7 ya. Kan lebar rumah ini 5 meter, jadi dia 1 meter itu digunakan untuk bagian tangga, dan di 4 meternya itu digunakan untuk living room, dining, dan kitchen. Sebagai informasi, di tipe Fendi ini lantai satunya bisa ditambahkan 1 kamar tidur, tetapi ukuran dapurnya akan menjadi semakin kecil ya. Nah, di bagian living room ini, di sini diletakkan sofa ya dengan warna krem ya, dipadu padan dengan warna-warna kayu ya. Dan di sini juga ada meja bulat. Nah, karena di sini menggunakan meja bulat, maka lampunya pun dipilih yang berbentuk bulat juga ya. Tapi ada yang lebih menarik juga ya. Di bagian ruang keluarga ini, bisa teman-teman lihat ceilingnya itu dibuat permainan drop ceiling ya. Kemudian di sini ada drop ceilingnya itu dia di sini warna hitam. Jadi seperti seolah-olah pada saat kita masuk ke rumah itu ada perubahan suasana ya, dari hitam ke putih. Nah, di sini adalah ruang makannya. Meja makannya ini terbuat dari marmer ya. Nah, ini merupakan bentuk ruang makan yang baik ya kalau menurut Feng Shui. Kenapa saya bilang gitu? Yang pertama, kalau di ruang makan kita itu menggunakan meja dengan yang berat, keluarga kita akan semakin kokoh ya. Oke, kemudian di samping meja makan, nah di sini diletakkan cermin. Nah, ini adalah cermin bronze mirror ya. Jadi apabila di meja makan itu ada cermin, menurut Feng Shui lagi, jadi seolah-olah rezeki kita itu akan dilipat gandakan karena adanya cermin di samping meja makan. Selain itu, dengan adanya cermin di sini akan membuat tampak ruangan ini menjadi semakin lebih luas. Jadi bisa teman-teman lihat ya, ruangan yang lebar 4 meter ini seolah-olah dia semakin lebih lebar lagi karena ada permainan cermin dari bronze mirror yang diletakkan floor hampir ke ceiling ya. Nah, dan tak lupa karena meja makan ini berbentuk persegi panjang, maka lampu yang digunakan juga berbentuk persegi panjang ya. Jadi interior di meja makan ini sangat bagus ya. Nah, selain itu ini ada yang menarik ya. Nah, kalau teman-teman lihat meja makan ini kan warnanya dia ada hitam dan ada emas ya. Nah, karena ada hitam, emas, dan abu-abu, maka dibuat atau diberikanlah perintilannya pun yang warna emas dan hitam. Jadi membuat rumah ini jadi satu tema. Oke, selain itu di sini ini adalah bagian kitchen setnya. Nah, kalau teman-teman lihat kitchen setnya ini untuk top table-nya dia terbuat bahan dari solid surface ya.
Nah, apa kelebihan solid surface? Kalau solid surface itu kita bisa buat plin yang di bagian atas ini menyatu. Selain itu sinknya ya, bisa teman-teman lihat sinknya ini dibuat model under mount ya. Nah, model under mount ini sangat bagus sekali karena kenapa? Kalau misalkan di sini ada cipratan-cipratan air, kita bisa langsung ngelap air yang ada di sini. Dan ini kerannya dari merek Ameritech ya, ini sudah merek yang lumayan. Oke, kemudian di bagian bawahnya ini, oh ini keren ya. Jadi di bagian bawahnya ini dia menggunakan HPL warna kayu dipadu padan dengan ini ya. Nah, jadi dia pengulangan lagi. Setelah di sink, ini adalah ruang preparasinya, makanya di sini disediakan talenan. Kemudian di sini adalah kompornya. Nah, kompornya ini menggunakan 2 tungku. Dan menjadi backsplash kompornya itu dia menggunakan cermin black mirror ya. Oke, keren ya. Dengan ada cermin black mirror dan ini kompornya warna hitam dipadu padan solid surface-nya warna putih, membuat kompor ini semakin elegan ya. Kemudian di bagian atasnya itu ada cooker hood-nya, udah ada Modena. Lalu di sini tempat penyimpanan ya. Oke, dan di sampingnya dia menggunakan kaca riben warna hitam sebagai tempat penyimpanan. Di dapur ini dia sudah mengkelompokkan jenisnya ya. Jadi di bagian sini ini adalah bagian peralatan elektroniknya. Ya. Karena kenapa saya bilang situ, di sini adalah sudah ada kulkasnya, microwave, dan sudah ada dispensernya ya. Oke, di bagian kulkas ini juga dia sudah ada jarak ya. Nah, ini kurang lebih jaraknya sekitar 5 cm dan ini ada 15 cm ya. Jadi dengan ada jarak seperti ini membuat kulkas teman-teman akan semakin awet. Karena kenapa? Fungsi dari jarak ini dia akan mengeluarkan hawa panas yang dikeluarkan oleh kulkas ini. Dan selain itu, di bagian sini dia menggunakan jenis kaca moru berwarna hitam ya, dan dia ada permainan tekstur garis-garis ke atas sehingga membuat dapur ini seolah-olah dia kelihatan lebih tinggi. Oke, di bagian atasnya itu masih ada metal perforated yang dibolong-bolongin ya, sehingga cahaya masih bisa masuk dari skylight masuk menuju ke dapur ini ya, ke ruangan di bawahnya, sehingga ruangan ini masih tetap terang. Dan selain itu juga membuat sirkulasi udara dari lantai 1 ini menuju ke lantai 2 itu semakin lebih baik. Nah, di bagian dapur ini di sini ada satu pintu ya. Ini kalau bisa teman-teman lihat, ini adalah pintu kamuflase. Nah, kenapa yang disebut dengan pintu kamuflase? Karena pintunya itu tidak terlihat. Jadi di sini ada kamar mandinya. Oke teman-teman, ini kan pintu kamar mandinya itu kan dibuka keluar ya. Jadi sebenarnya kalau kita membuat pintu kamar mandi dibuka keluar itu ada kelemahannya ya. Yang pertama, kita nggak bisa meletakkan keset di sini ya, karena kan kalau kita letakin keset di sini, kesetnya itu akan tergeser. Oke, tapi dengan bukaan keluar seperti ini kita bisa mengkamuflase bagian dinding tangga ini ya. Jadi itu preferensi teman-teman kalau mau menentukan letak bukaan pintu kamar mandi keluar atau ke dalam. Karena pintu kamar mandi ini tinggi, ada baiknya teman-teman membuat 2 engsel sendok di bagian atas ya. Jadi dengan adanya 2 engsel sendok di bagian atas, dia bisa sebagai penahan beban berat pintu kamar mandi ini. Nah, di kamar mandi ini memanfaatkan ruang yang ada di bawah tangga ya. Jadi karena dia memanfaatkan ruang yang ada di bawah tangga, sehingga di bagian sini ya, ini ada penurunan level ya, penurunan level lantai ini ya. Jadi dengan adanya penurunan level lantai ini kita mendapatkan tinggi ceiling kamar mandi yang lebih tinggi lagi. Kamar mandi ini di sini sebenarnya belum ada dikasih shower ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat shower di sini bisa dibuat
rain showernya atau yang shower, hand shower. Oke, ini floor drainnya merek Italia. Kalau misalkan mau menyamarkan dengan lantainya, di sini teman-teman bisa isi dengan keramik ya. Oke, dan yang lebih kerennya lagi di perumahan ini, dia kamar mandinya itu sudah dilapis oleh homogeneous style dari bawah sampai ke atas. Dan tak lupa ya, di sini dia menggunakan kloset dari Toto. Nah, setelah kita keluar dari kamar mandi, kita ke sini. Ini adalah bagian tangga menuju ke lantai 2 ya. Pada saat kita masuk dari rumah, ini lantainya dia langsung menggunakan bahan dari vinil ya. Oke, tapi pada saat kita sudah naik ke area tangga ya, nah ini ada perbedaan lantai. Tangganya menggunakan homogeneous style warna abu-abu dengan corak putih. Nah, ini ada yang menarik di tangganya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat tangganya ini, dia pun ada permainan maju mundurnya ya. Jadi ini dimajukan dan ini dimundurkan. Dengan adanya permainan maju mundur ini, di bagian bawah di sini, ini bisa diberikan LED strip sehingga menambah ambience cahaya dari bawah tangga ya. Selain itu, di bagian tangga ini, tak lupa developer dari Wiraland ini, mereka sangat detail ya. Kenapa saya bilang begitu? Di bagian sini, ini mereka juga sudah membuat plint ya. Oke, plintnya dia ada potongan adu manisnya seperti ini ya. Di bagian tangganya ini ada yang menarik juga ya. Ini lebarnya sekitar 80 atau 1 meter ya. Kemudian railingnya itu menggunakan bahan dari kayu yang dicat warna coklat agak kemerahan sedikit, dan di sini dia menggunakan bahan terbuat dari besi holo ukuran 2x4 ya, yang disusun vertikal ke atas sehingga membuat ruangan yang ada di sini terlihat lebih tinggi. Oke, kita naik ke atas. Nah teman-teman, selain itu di bagian tangga ini tidak akan pernah gelap ya. Kenapa seperti itu? Karena di bagian atasnya ini dia dikasih lagi permainan skylight dengan jenis kaca seperti kaca patri ya. Dia agak sedikit buram, tapi cahaya bisa masuk ke bagian ruang tangga ini. Jadi ruang tangga ini akan terlihat selalu terang. Nah, di bagian tangga ini juga sebagai pengaman atau pemisah, dia menggunakan kaca tempered ya. Jadi kaca tempered ini sangat tebal, ini kalau nggak salah sekitar 10 mili. Oke, salah satu ciri kaca tempered itu di sininya ada logonya ya. Nah, ini adalah menandakan dia jenisnya adalah kaca tempered. Nah, setelah kita naik tangga, di bagian sini ini adalah ruang servisnya ya, dan ada satu kamar mandi. Oke, kita ke ruang servisnya dulu. Nah, ini adalah ruang servisnya. Jadi rumah tipe Fendi ini untuk perawatan atau maintenance-nya itu juga dibuat sangat mudah ya. Jadi di sini disiapkan saja tangga monyet untuk perbaikan toren-toren air. Dan yang lebih kerennya lagi, yang tadi sudah kita spill ya, di bagian lantainya itu dia menggunakan metal perforated yang sudah dibolong-bolongin ya. Jadi sehingga dengan adanya metal perforated ini, cahaya yang ada dari skylight itu bisa diteruskan sampai ke area dapur dan di bagian bawah ya. Kemudian di sini disiapkan saja satu mesin cuci dengan bukaan depan. Di samping mesin cuci, di sini disediakan wastafel dengan model bowl ya. Tapi saya kurang suka dengan model bowl ini. Kenapa? Kalau kita buat wastafel dengan model seperti ini, kelemahan yang paling sering terjadi adalah di bagian sini. Kalau air itu muncrat, dia sering ada kotoran yang masih tertinggal di sini. Jadi pembersihannya cukup PR ya bagi pemilik rumah nantinya kalau model seperti ini ya. Oke, kemudian wastafelnya ini dari Toto, ini sudah merek yang bagus. Lalu di depan wastafel itu sudah ada cermin yang besar menggunakan frame warna hitam. Nah, dengan adanya cermin besar di sini membuat pantulan rumah atau lorong ini semakin kelihatan lebih panjang ya.
Oke, di sampingnya itu ini ada kamar mandi. Oke, karena ini rumah contoh, kamar mandinya ini dia menggunakan kaca ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman beli, saya rasa ini nggak mungkin kaca ya. Ini pasti nanti dinding solid. Jadi ini dengan adanya kaca supaya pengunjung rumah contoh ini bisa langsung melihat model kamar mandi ini. Oke, di kamar mandi ini ada yang menarik ya. Nah, untuk perbedaan level lantainya itu dia dibuat miring ya. Jadi nggak langsung model papan. Dia dibuat miring-miring sehingga ini membuat lebih aman ya. Kemudian floor drainnya sama aja dengan di bawah, dia merek Italia. Kemudian di sini dia sudah menggunakan rain shower dan hand shower dengan model tiang ya, dan hand shower dan rain shower ini dia dari merek Toto. Lalu di sini juga ada kloset duduk dengan merek Toto juga ya, jadi sanitary-nya sudah cukup bagus. Nah, dan yang kerennya lagi, di kamar mandi ini dia lampunya itu dua ya, menggunakan lampu jenis spotlight. Jadi sebenarnya menggunakan lampu jenis spotlight ini membuat ruangan ini jadi semakin banyak ambience-nya. Dan tak lupa kamar mandinya itu juga sudah dilapisi oleh homogeneous tile dari floor to ceiling. Oke, keren ya. Nah, setelah kita keluar dari kamar mandi, di sini kita akan jumpa satu kamar tidur pertama ya. Nah, kamar tidur pertama ini diperuntukkan untuk anaknya yang masih kecil nih. Jadi karena anaknya masih kecil, dia membuat konsep tempat tidurnya itu bertingkat, yaitu atas dan bawah ya. Jadi untuk memaksimalkan ruangan, tempat tidurnya itu dia dimajukan ke depan ya. Karena dia dimajukan ke depan, di sini kan jadi ada space kurang lebih 60 cm nih. Jadi dia bisa ditambahkan sebagai tempat penyimpanan di bagian atas tempat tidur, dan di bagian sini juga bisa dijadikan sebagai meja belajarnya ya. Dan tak lupa untuk membuat kamar tidur ini lebih menarik lagi, di sini dikasih permainan LED strip. Oke, ini ada sesuatu yang keren juga. Lihat nih tulisannya. Life is too short to wear boring clothes. Artinya apa? Hidup itu sangat singkat untuk memakai pakaian yang membosankan. Jadi sering-seringlah ganti baju biar nggak bosanin gitu. Nah, di bagian atasnya ini tempat penyimpanan dan dikasih lagi ambalan-ambalan dan ada permainan LED strip dan ada satu permainan spotlight ya di atas. Nah, dengan adanya permainan spotlight di atas membuat hiasan-hiasan Gucci itu jadi semakin terekspos warnanya. Oke. Dan di sampingnya ini adalah lemari pakaiannya ya. Oke, ini lemari pakaiannya. Nah, lemari pakaiannya ini tinggi ya, floor to ceiling, dan dia menggunakan cermin brown mirror ya. Jadi dengan adanya cermin brown mirror di pintu lemari pakaian ini membuat kamar ini semakin kelihatan lebih besar ya. Dan satu lagi, untuk mendesain atau mendekor kamar ada baiknya ada satu dinding sebagai focal point. Nah, salah satu dinding menjadi focal point adalah ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini kan sudah warna kayu-kayu dan warna krem. Jadi tiba-tiba di sini ada warna biru navy ya yang menjadi focal point di ruangan ini. Ini saran aja dari kita. Jadi sebenarnya ada baiknya AC-nya itu diletakkan di bagian sini. Ya, jadi dia bisa kena ke bagian lemari sehingga dia menginginkan satu ruangan yang ada di sini. Oke, tapi ada yang kerennya lagi ya. Mundur lagi. Nah, ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Untuk saklarnya sendiri dia ini warnanya hitam ya. Jadi untuk saklar sendiri dipilih sudah yang model elegan. Oke, ini adalah master roomnya. Nah, ini adalah salah satu konsep dari Feng Shui ya. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan kita itu pintu berada di samping atau dia langsung terlihat dengan kasur, itu kan nggak baik.
Jadi kan energi Qi-nya itu dia akan langsung mengenai badan penghuni yang tidur di depan. Jadi supaya untuk menghalangi energi Qi tadi, maka di perumahan ini dia membuat dinding partisi. Nah, dinding partisi yang dibuat itu terbuat dari rotan sintetis ya. Nah, kenapa rotan sintetis dipilih? Karena yang pertama warnanya itu dia warna coklat. Jadi dengan ada warna coklat ini membuat tempat tidur di master bedroom ini terlihat lebih homey ya. Dan dikasih frame warna hitam ke abu-abuan. Oke, jadi pada saat kita masuk, kita tidak langsung melihat kasurnya. Jadi kita dipaksa berbelok dulu ke sini. Pada saat kita sudah masuk, pertama kali di sini kita akan lihat meja rias nih ya. Oke, di samping meja rias itu ini adalah tempat-tempat penyimpanan. Di sini bisa disimpan tas-tas ya. Kemudian di bagian sininya, nah karena ruangan ini lebarnya adalah 5 meter, maka di bagian tengahnya ini dia diberikan sekat ya. Nah, dengan adanya sekat di sini, dia bisa membuat bagian ruangan yang ada di sini menjadi walk-in closet ya. Oke, walk-in closetnya bahannya terbuat dari sejenis HPL ya, dipadu padan warna krem dan juga dia warna hitam ya. Dan di bagian dalamnya dia menggunakan HPL warna coklat. Oh iya, dia juga ada lampu otomatisnya ya. Jadi pada saat ditutup dia akan mati sendiri dan saat dibuka, nah dia nyala. Kayak kulkas, keren ya. Nah, di bagian walk-in closet ini sendiri di sini sudah disiapkan cermin yang sangat besar ya. Nah, fungsi tujuan cermin ini apa? Nah, pada saat teman-teman sudah ambil baju ya, udah dipakai, teman-teman bisa langsung ngecek apakah tampilan teman-teman sudah oke atau belum. Dan tak lupa di sini juga ada 3 lampu spotlight ya. Oke, jadi ruangan ini hampir semua menggunakan lampu-lampu spotlight. Nah, di sini kan tempat ada extra bednya ya. Jadi kalau misalkan suami istri, suaminya masih nonton bola, nanti istrinya bisa tidur di sini. Atau kalau misalkan suami istrinya lagi berantem nih, kan suaminya bisa tidur di sini, istrinya juga bisa tidur di sini ya. Tapi jangan sampai ya. Oke, jadi di extra bed ini dia di bagian bawahnya dia dikasih lagi storage ya, dan di bagian sini dia ada tempat-tempat penyimpanan ya. Sini ada jendela besar tadi yang di luar, dan di sini juga ada tempat-tempat penyimpanan ya. Dan di bagian sini ini adalah kasurnya ya. Jadi kalau nggak salah kasurnya ini ukuran king size 180 kali 200. Nah, ini adalah layout tempat tidur yang baik yang menurut Feng Shui. Jadi kalau menurut Feng Shui, tempat tidur itu ada baiknya diletakkan di tengah, dan kiri kanan itu ada nakasnya. Kenapa seperti itu? Jadi kalau seperti ini akan membuat pasangan yang tidur di sini semakin mesra. Karena kenapa? Kalau dia ke sana kan dia bakal jatuh. Kalau sini kan dia jatuh, ya otomatis mereka bakal di tengah-tengah terus, ya. Oke. Dan di bagian atasnya, nah di bagian atasnya ini dikasih list aluminium warna emas dan dipadu padan LED strip warna kuning, sehingga ornamen atau wallpaper yang ada di bagian sini dia terekspos dengan adanya lampu LED strip yang ada di sini. Oke, di bagian kamar tidur ini sendiri di sini ada permainan drop ceiling ya. Jadi membuat kamar tidur ini semakin romantis. Kenapa? Karena di bagian drop ceiling ini juga diberikan permainan cahaya warna kuning. Dan di bagian depannya ini ada TV, dan di bagian bawahnya ada tempat-tempat penyimpanan. Oh, ini tempat-tempat penyimpanan kabel ya, sehingga kabel-kabel tidak ada yang berseliweran di bagian bawah TV ini. Oke, nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di tipe Fendi ini? Yang pertama, tipe Fendi ini sangat cocok untuk pasangan baru ya, atau pasangan yang baru memiliki 1 atau 2 orang anak. Selain itu, di perumahan ini juga menyediakan banyak fasilitas, antara lain mereka juga punya ada clubhouse-nya, ada kolam renangnya, ada gazebo, danau,
Kemudian ada lapangan basket, children playground. Pokoknya di perumahan Givenchy One ini mereka menawarkan banyak fasilitas. Dan selain itu juga keamanan di perumahan Givenchy One ini mereka menerapkan security 24 jam, one gate system. Mereka memiliki akses card dan juga CCTV. Nah, selain itu kelebihannya lagi di perumahan ini untuk sertifikatnya dia bisa dinaikkan menjadi sertifikat SHM. Nah, berapa sih harga di perumahan Givenchy One tipe Fendi yang sekarang ini kita review? Nah, di perumahan tipe Fendi ini mereka sebenarnya menawarkan ada jual kosongan dan ada jual siap huni atau dia sudah sekat-sekat ya. Dan harga di perumahan tipe Fendi ini dia dimulai dari 1 miliar dan cicilannya adalah 8 jutaan per bulan untuk tenor waktu 15 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki gaji sekitar 25 juta, teman-teman sudah bisa nyicil rumah di perumahan tipe Fendi ini. Jadi ada baiknya teman-teman itu join income dengan pasangan teman-teman ya. Jadi kalau 25 juta itu kan ya istri bisa 12 juta, suami bisa 13 juta. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Jangan lupa mengklik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Kita punya IG dan juga TikTok @JirHouseOfficial. Jangan lupa bantu follow. Dan terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Wiraland yang sudah mengizinkan kami untuk review rumah tipe Fendi ini. Oke, terima kasih, thank you, bye bye. Untuk membuat di open space seperti ini, itu ukurannya adalah di berapa ini ya, 5 1,5 Oke,